Happy Sabbath. Happy Sabbath. Can you guys hear me clear? Bisa didengar dengan jelas? Yes, Pastor. Okay, then we're going to get ready to start. As you can see that we are in a vehicle. Jadi kita akan siap-siap untuk mulai. Seperti yang bisa dilihat, kami ada di mobil. And we had to drive. We live out in the country, so we had to drive out a little bit so we can get better signal. Karena kami tinggal di desa, jadi kita harus menyetir agak jauh sedikit supaya dapat sinyal yang bagus. Okay, so I want to just say thank you so much for having me this Sabbath. Saya mau berterima kasih karena sudah mengundang kami Sabat ini. And I want to say that it's always a privilege to speak to the Church of God. Dan saya mau katakan bahwa itu selalu adalah suatu kesempatan yang baik untuk berbicara pada gereja. I'm going to go ahead and I don't know if are you guys able to see the PowerPoint? Apa bisa dilihat PowerPoint-nya? Yes, sir. Yes. Okay, good. I'm going to turn off my video, and I'm hoping that if I'm just using the microphone, better service so that we have no interruptions. Yang mau saya coba lakukan adalah saya mau matikan videonya supaya hanya suara saja. Jadi mungkin akan lebih jelas. I want to start with a word of prayer. Saya mau mulai dengan berdoa. Then we will begin with our message. Dan kita akan mulai dengan khotbahnya. Let us bow our heads, Mari kita tunduk kepala and then we will start. dan kita akan mulai. Father in heaven, Bapa yang di surga, thank you so much, Lord, for the love that you have towards us. terima kasih untuk cintamu yang begitu besar bagi kami. Father in heaven, at this moment, we ask you for your Holy Spirit. Pada saat ini Tuhan, kami mau minta Roh Kudus-Mu. We ask you, Lord, that you bless us Kami mohon supaya Engkau memberkati kami as we open your word. ketika kami membuka firman-Mu. Please give us your Holy Spirit Berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. and forgive us of all our sins. Ampuni dari segala dosa kami. Cleanse us from all of our unrighteousness. Bersihkan kami dari segala dosa kami. We ask you for this in the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami mohon. Amen. Amin. Okay. So we're going to go and start at this moment. Jadi kita akan mulai saat ini. And I want to tell you something that I've been looking at nature. Jadi saya mau beritahu sesuatu bahwa saya sedang memperhatikan alam. My wife and I live out in Chiwidey, Istri saya dan saya tinggal di Ciwidey and we have a little ministry. dan kami memiliki ministry kecil. And in this ministry, we are out in the mountains, Dan di ministry ini kami tinggal di pegunungan and we get to see a lot of animals. dan kami bisa melihat banyak hewan-hewan. We get to see a lot of fruits and vegetables. Kita bisa lihat banyak buah-buahan, sayur-sayuran. And when you look at the teachings of Jesus, Dan ketika kita lihat pengajaran Yesus, see that Jesus often taught from nature. kita bisa lihat bahwa Yesus seringkali mengajar lewat alam. And one of the things that I've been able to learn Dan salah satu hal yang dapat saya pelajari is that in this world, di dunia ini, we will have tribulation. kita akan punya banyak masalah. To this morning, today, Pagi ini, one of my wife's friends salah satu dari teman istri saya informed her that her dad passed away last night without any warning. memberitahu bahwa ayahnya meninggal dunia tanpa tanda-tanda. And so in this world, we will have tribulations and problems. Jadi di dalam dunia ini kita akan selalu punya masalah dan kesusahan. What I want you to know is this, Yang saya mau kalian ketahui adalah ini. that when you look at an eagle, Jadi waktu kita melihat Raja Wali atau this eagle
also goes through tribulation. Raja Wali ini juga melalui banyak masalah. When it comes to the evil, Ketika ini berbicara tentang Raja Wali, often the times it makes its nest in a very high cliff. seringkali mereka membuat sarang mereka di tempat yang sangat tinggi, di tebing yang sangat tinggi. There's a problem with that Tapi ada satu masalah dengan hal itu. because when it's rainy season Karena waktu musim hujan, and when there's storm and thunder, dan ketika ada badai dan juga petir, the wind and the rain push the eagle down. badai atau angin kencang itu akan menekan Raja Wali ini ke bawah. In other words, Dalam kata lain, as the eagle tries to get to its nest, waktu dia berusaha mencapai sarangnya, there's a thick matter, there's a clouds and rain and wind that are preventing it from flying up. akan ada badai atau angin kencang yang membuat dia susah atau susah mencapai tebing yang tinggi itu. So one thing that the eagle does, Jadi satu hal yang Raja Wali ini lakukan it flies very, very strong, itu dia terbang sangat tinggi. and it moves past this storm, it flies above the storm. Jadi dia harus pergi atau terbang lebih tinggi dari badai itu sendiri. And it was able to push through all the clouds, Jadi dia harus bisa menembus awan-awan, through the rain, menembus hujan, and it flies high above the clouds and the storm. dan terbang mengatasi badai itu. And above, now when it's flying on top, the storm is below the eagle. Jadi waktu dia terbang di atas, badainya itu ada di bawah Raja Wali itu. And in the same way, Dan dengan cara yang sama, us as Christians, kita sebagai Kristen, kita harus belajar that when there is trials, ketika ada masalah, when there are tribulations, ketika ada pencobaan, when there are storms, ketika ada badai, that we can look up to heaven kita harus terus melihat ke langit, and in ke surga, faith dengan iman, stretch out and reach out to God. terus menggapai Tuhan. And in His presence, Dan dalam hadiratnya, we can fly and find peace above the storm. kita dapat terbang dan dapat menemukan kedamaian melampaui atau mengatasi badai. I want you to see what the Bible says. Saya mau kita lihat apa yang Alkitab katakan. Okay. Notice what the Bible says. Lihat apa yang Alkitab katakan. The Bible says in John 14:27, Alkitab katakan dalam Yohanes 14 ayat 27. I'll give you a chance to get there, Saya akan berikan kesempatan untuk kita buka Alkitab kita, or you can read it from the screen. atau kita bisa lihat di layar Anda. The Bible says, Alkitab katakan, peace I leave with you, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, my peace I give unto you, not as the world gives. damai sejahtera aku kuberikan padamu. One thing that I want you to notice from here Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. is that the peace of Jesus Dikatakan di sini bahwa kedamaian yang diberikan oleh Yesus is different than the peace of the world. itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Here Jesus says, peace I give unto you. It says, not as the world gives. Dikatakan di sini, damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Now I want you to see the peace of Jesus. Jadi saya mau kita lihat kedamaian dari Yesus. What is the peace of Jesus? Apa itu damai dari Yesus? It continues to say, Mari kita lanjutkan. give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. See, the peace of Jesus, Jadi damai dari Yesus it's different than the peace of the world. berbeda dengan damai dari dunia ini. It's a peace Ini adalah kedamaian that even there might be tribulation, storm, crisis,
yang meskipun kita punya banyak masalah, badai hidup dan juga krisis, you can still have peace. kita tetap bisa punya damai. The world Di dunia ini, offers a different type of peace. dunia menawarkan kedamaian yang berbeda. When you have health, Ketika kita punya kesehatan, when you have money, kita punya, everything is perfect. ketika semuanya adalah, The world offers you its peace. barulah dunia ini menawarkan kedamaiannya. As soon as something happens, Tapi begitu sesuatu terjadi, you lose that peace. kita kehilangan damai itu. This is a contrast to the peace of Jesus. Dan ini terbalik dengan apa yang Yesus berikan. When it comes to Jesus, Ketika itu tentang kedamaian dari it Yesus, doesn't matter if there's a war, if there's a crisis. tidak peduli apakah itu ada perang, krisis, It doesn't matter if there is a disease or a pestilence. tidak masalah itu ada wabah, penyakit, Still hold on to that peace. kita tetap bisa mendapatkan damai itu. Now, I want you to notice something else. Saya mau kita melihat satu hal lagi. Let's look now. Let's go to John 16. Mari kita buka di Yohanes 16. Here it reads, "In the world you shall have tribulation." Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. You know, this is a promise. Jadi ini adalah janji. This is a surety Ini adalah suatu kepastian that in this world bahwa di dalam dunia ini you're going to have trials. kita akan menderita You're penganiayaan. going to have sorrows. Kita akan mendapatkan kesedihan. You're going to have problems. Punya masalah. This is what I want you to know. Ini yang saya mau kita tahu, And many people, when they become a Christian, bahwa banyak orang ketika mereka menjadi they Kristen, assume, mereka berpikir, oh, everything's going to be better. oh semuanya akan jadi Life lebih is baik. going to be peaceful. Semua hidup ini akan jadi damai. But Jesus doesn't say that. Tapi Yesus tidak He mengatakan said, itu. in this world you will have tribulation. Di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. But notice what it says next. Tapi lihat apa yang selanjutnya. But be of good cheer. Tetapi kuatkanlah hatimu. This almost sounds like it's contradicting itself. Jadi terdengar seperti kontradiksi dengan sendirinya. Almost like it wouldn't make sense. Seperti tidak masuk akal. How is it that a person can have, how is it that a person can be cheerful when they're going through tribulation? Bagaimana seorang bisa tetap berbahagia atau kuat hatinya waktu mengalami penderitaan? I want you to see that it is because they have the peace of Jesus. Memang kita lihat bahwa ini karena kita memiliki kedamaian dari Yesus. Jesus says, I have overcome the world. Yesus katakan, saya sudah mengalahkan dunia. I want to explain to you a little bit more about the peace of Jesus. Saya mau menjelaskan sedikit lagi tentang kedamaian dari Do Yesus. you remember when Jesus fell asleep in the boat? Pernah Sounds like an irrational question. itu seperti pertanyaan yang tidak masuk akal. Jesus asked that. Kenapa Yesus bertanya In itu? other words, Jesus was saying, why are you scared? Dalam kata lain, Yesus bertanya, kenapa kamu takut? It was a rebuke. You shouldn't have been scared. Itu sebenarnya adalah suatu teguran. Harusnya kamu tidak takut. That is the peace of Jesus. Itulah Everything around him waktu segala sesuatu di sekitarnya was in torment. dalam keadaan yang And so here you have jadi di sini kita memiliki Jesus sleeping in the boat, Yesus tidur dalam perahu peaceful, damai while the
laut di sekitarnya itu udah siap untuk When you look at the world, waktu kita melihat dunia ini, when you look at the world, waktu kita melihat dunia ini, you don't have this peace. mereka tidak memiliki damai ini. I want you to notice something. Jadi saya mau kita melihat sesuatu. Is it that you can have good cheer in the midst of tribulation? Bagaimana kita bisa tetap berbahagia waktu kita memiliki masalah? I want you to notice something. Saya mau kita melihat sesuatu. Let's look at the next verse. Kita lihat ayat selanjutnya. Notice what it says. Uh, These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Here you have, Jesus says that you can have a cheerful heart Di sini Yesus katakan kamu bisa memiliki hati yang bersukacita when you go through tribulation. ketika kamu melalui masalah He says, in me. di dalam aku. So it is in Jesus Christ Jadi hanyalah dalam Yesus that we can Kristus have peace bahwa kita bisa through memiliki damai tribulation. melalui permasalahan. Let's notice what it says. Lihat apa yang dikatakan. Notice what the Bible says in Isaiah 26 and verse 3. Kita lihat yang Alkitab katakan di Yesaya 26 ayat 3. It says, Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. The Bible says that God can keep you in perfect peace Alkitab katakan Tuhan dapat menjaga kita dalam damai yang sempurna if you keep your mind on him. kalau kita terus memusatkan pikiran kita kepadanya. So let me explain this to you. Biarkan saya menjelaskan ini. Why is it that the disciples were so scared? Kenapa para murid sangat takut? Why is it that they were scared about the storm? Kenapa mereka takut dengan badai itu? And why is it that Jesus was not scared? Dan kenapa Yesus saat itu tidak takut? Very simple. Sangat sederhana. That when it came to the disciples, Waktu itu tentang para murid, they began to look at the waves and at the wind and at the water. mereka terus melihat kepada badai, pada angin kencang, pada air yang bergelara. They began to look at the crisis Mereka terus melihat pada krisis itu. and they took their eyes off of God. Dan mereka mengalihkan pandangan mereka dari Tuhan. But when you look at Jesus, Tapi ketika kita lihat Yesus, though there was a storm surrounding him, walaupun di situ banyak badai yang mengelilingi mereka, he kept his eyes on God the Father. ia memusatkan pandangan yang kepada Bapa. And as Jesus kept his eyes upon the Father, Ketika Yesus terus memusatkan pandangannya kepada Bapa, everything else seemed so small. semuanya lainnya itu terlihat kecil. The storm and the giant waves Badai dan ombak yang besar were so small and insignificant. adalah sangat kecil dan tidak signifikan. Friends, Teman-teman, when we look at the things that are going on in this world, ketika kita melihat apa yang terjadi di dunia ini sekarang when ini, we focus on the virus that is spreading throughout Jakarta and Indonesia, ketika kita fokus kepada virus yang tersebar di Jakarta dan di seluruh Indonesia, when we start to focus on the fires that are in Australia, ketika kita terus fokus pada api yang menyala di Australia and the droughts and the famines in the United States, dan juga kekeringan dan kelaparan di Amerika, these things begin to look very big and huge, dan ini semua akan terlihat sangat besar dan menakutkan, and it fills us with fear. dan itu membuat kita merasa takut. When you begin to focus at Jesus, Tapi ketika kita fokus pada Yesus, the coronavirus is smaller. Virus corona akan terlihat sangat kecil. The fires begin to get small.
akan terlihat sangat kecil. And you put everything in its proper perspective. Dan kita akan melihat segala sesuatu dalam perspektif yang benar. Number one, how is it that you can have peace through tribulation? Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa punya damai dalam setiap masalah? It is by keeping your eyes on God. Adalah dengan menjaga pandangan kita terus pada Tuhan. You see this? Saya mau kita lihat ini. That here it says that you keep your eyes on Jesus and He will give you perfect peace. Di sini dikatakan kalau kita terus memandang kepada Yesus, Ia akan memberikan damai sejahtera. And then it explains, because you trust in Him. Dijelaskan di situ karena engkau percaya kepadanya. When you're focusing on the viruses and the catastrophes of this world, Kalau kita terus berfokus pada virus dan lainnya di dunia ini, it leads you to forget and to trust in God. itu To akan just trust in God. membawa kita untuk melupakan Tuhan atau jadi tidak percaya pada Tuhan. But if you trust in God, Tapi kalau kita percaya pada Tuhan then you know dan kita tahu that this is happening for a specific reason. bahwa ini semua terjadi karena hal yang spesifik. Notice what the Bible says in Romans. Lihat apa yang Alkitab katakan di Roma. He says, and we know that all things work together for them that love God. Bekerja dalam segala sesuatu Now, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. I want you to notice this. Jadi saya mau kita lihat ini If you trust in God, bahwa kalau kita percaya pada then Tuhan you know dan kemudian kita akan tahu that everything that God allows bahwa apapun yang Tuhan biarkan terjadi will work out for your good. itu untuk sesuatu yang baik bagi kita. You might be asking, Mungkin kita bertanya, even the trials, bahkan masalah, even the COVID-19, bahkan COVID-19 even the fires in Australia, atau kebakaran di Australia even the wars, ataupun even my family member dying. ataupun ketika ada anggota keluarga yang meninggal, But if you trust in Jesus kalau kita percaya pada and you Yesus, keep your eyes on Him, kalau kita terus memandang pada Yesus, what does the Bible say? apa yang Alkitab katakan? All things work together for good. Semuanya terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Says, Lihat ini, it says, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Many people look at God Jadi banyak orang yang melihat pada Tuhan and they think that God has something against them. bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang untuk melarang kita. Notice what kind of thoughts God has towards you. Tapi lihat apa yang pemikiran seperti apa yang Tuhan punya bagi kita. The Bible says that He has thoughts of peace and not of evil. Di Alkitab katakan bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang damai sejahtera dan bukan kecelakaan, And not of evil. bukan rancangan kecelakaan. Why? To give you an expected end. Berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So everything that God does, Jadi apapun yang Tuhan He allows you to go through, dan Ia biarkan untuk kita lalui, it's for your good. itu semua untuk kebaikan And if you kita. keep your eyes on Jesus, Dan kalau kita terus menjaga pandangan kita kepada Yesus, you will be in peace. kita akan dalam damai. And if you trust Him, Dan kalau kita percaya padanya, and if you believe that what He is doing is for your good, dan kalau kita percaya bahwa apa yang Ia katakan, Ia lakukan adalah untuk kebaikan kita, you will be in peace. kita akan berada dalam damai. I want to explain something to you. Saya mau jelaskan sesuatu pada kita semua. I want you to think about this. Saya mau kita pikirkan ini. Right now, we're going through a crisis, a universal crisis. Sekarang kita sedang mengalami krisis universal. And I want to suggest to you Dan saya mau menyarankan kepada kita that through this, bahwa melalui ini God is doing something good. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik. And I want to explain it to you. Dan saya mau jelaskan kepada Anda.
let's think. Let's just use the coronavirus, these pestilences, these diseases that are attacking the world. Mari kita jadikan contoh virus ini yang sedang menyerang dunia saat ini. Think about this. Kita pikirkan ini. If you remember the children of Israel when they were in Egypt, Kalau kita ingat Israel waktu mereka di Mesir, they were crying out to God and asking God, help us. mereka berseru kepada Tuhan dan menangis memohon, And God said, I will deliver Israel. dan Tuhan katakan saya akan membebaskan bangsa And the Israel. way that God delivered Israel Dan cara Tuhan membebaskan bangsa Israel was by releasing plagues upon Egypt. adalah dengan memberikan malapetaka atau kepada orang Mesir. And as Egypt was being plagued or affected by these plagues, Jadi waktu bangsa Mesir ini, these are the same things that God used to protect his people. dan hal yang sama ini Tuhan pakai untuk menjaga umat-umatnya. But if your eyes were taken off of God, Tapi kalau pandangan kita teralih dari Tuhan, you as an Israelite in Egypt would be scared of those plagues. walaupun kita sebagai bangsa Israel di Mesir, kita akan takut terhadap itu. Let me give you an example. Saya berikan contoh, China is a communist country, Cina adalah negara komunis. and they're trying to close down and prevent everything that has to do with religion. Jadi mereka mencoba menutup segala sesuatunya yang berhubungan dengan hal-hal religius. Because of the coronavirus, Tapi karena adanya corona, there was one man that was preaching, ada satu orang yang berkhotbah. and as he was preaching in Chinese, Waktu dia berkhotbah di Cina, over 30,000 Chinese people tuned in to watch him. ada lebih dari 30.000 orang di Cina dapat menonton kabaran itu. And if the coronavirus was not happening, Dan kalau virus corona ini tidak terjadi, he would not have that opportunity. dia tidak bisa punya kesempatan untuk berkhotbah. So many people were tuning in to watch this simple layman. Banyak orang yang menonton pekabaran itu, walaupun dia hanyalah seorang evangelis atau orang biasa. The people are complaining and saying, oh, what a tragedy. Jadi waktu orang-orang mengeluh, ini adalah tragedi yang besar. But when it comes to these evangelists, Tapi waktu mengenai si evangelis ini, these men are praising God. orang ini memuji Tuhan. The gospel is going out. Justru karena inilah pekabaran jadi bisa dikeluarkan. In such a way Di dalam cara itu, that the government shut down this program. They shut it down from the internet. karena dia memberikan pekabaran itu, maka pemerintah menutup program atau penyiarannya. And because of that, Dan karena itu, the people began to get upset. orang-orang jadi marah. And the government had to open up his channel again. Sehingga pemerintah harus membuka lagi channelnya. And other Seventh-day Adventists Dan orang Advent lainnya were encouraged by this, and they began to openly preach the gospel. terinspirasi atau termotivasi dengan hal ini, jadi mereka juga mulai mengabarkan Injil. But if you do not trust God, Tapi kalau kita tidak percaya pada that all Tuhan, things work together for good, bahwa segala sesuatu adalah bekerja untuk kebaikan, you too will be scared. kita sendiri juga akan takut. Remember, Jadi kita harus ingat the plagues bahwa tulah that fell upon Egypt yang jatuh pada bangsa Mesir were a curse to the Egyptians, adalah kutukan bagi orang Mesir, but a blessing to the Israelites. tapi adalah suatu berkat bagi orang For this Israel. reason, Dan karena alasan ini, the Bible says that Jesus is a lion of the tribe of Judah. maka Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah singa dari suku Yehuda. This is John the Revelator, Yohanes, the disciple. Yohanes kekasih,
And then John the Baptist says that he is the Lamb of God. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia adalah domba Allah. And you might be thinking about this. Jadi kalau kita berpikir And these are tentang like ini, two different animals, opposite. dua hewan ini adalah dua hewan yang sangat berbeda. How can Jesus be a lion and a lamb? Kita berpikir, bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi singa, tapi bisa menjadi domba juga. To the people that are right with God, Bagi orang yang dekat dengan Tuhan, Jesus is a lamb. ya Yesus adalah domba. A lamb that died for you to save you. Dia adalah domba yang mati untuk engkau dan menyelamatkan engkau. But for those that are far from God, Tapi buat orang yang jauh dari Tuhan, Jesus is a lamb. Jesus is a lion. Yesus adalah singa. So here you have the same thing with the plagues. Jadi itu hal yang sama yang terjadi dengan tulah ini. To the Egyptians, the plagues were a curse. Bagi orang Mesir, ini adalah tulah adalah suatu kutukan. But to the Israelites, the plagues were a blessing. Tapi bagi orang Mesir, itu adalah berkat. Remember, Ingatlah, all things work together for good to them that love. semua yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. To all that love Him. Bagi semua yang mengasihi Dia. And somebody might be thinking, Jadi mungkin kita berpikir, well, you know, my relationship with Jesus isn't very strong. wah, hubungan saya dengan Yesus tidak terlalu. I've fallen away. Saya sudah jatuh, I made many mistakes. saya membuat banyak And I kesalahan, am scared dan saya takut because it might be a possibility bahwa mungkin ini adalah kemungkinan that these plagues might fall upon me as a curse and not a blessing. dan tulah ini jatuh juga kepada saya sebagai kutukan dan bukan sebagai berkat. I want you to see the way that Jesus sees, the way that Jesus and the Father see the wicked. Mari saya mau kita lihat bagaimana Yesus melihat seseorang ini jahat. It says, Our Father which is in heaven, for He maketh His sun to rise on the evil and on the good. Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, And sendeth rain on the just and on the unjust. dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jesus is still merciful even to the wicked. Bahwa Yesus itu sangat bermurah hati meskipun pada orang yang jahat, Even to those that are wicked. bahkan kepada orang yang jahat, Even to those that are guilty. bahkan pada orang yang bersalah. Notice what the Bible says Lihat apa yang Alkitab in katakan Ezekiel 18:23. di Yehezkiel 18 ayat 23. It says, Have I any pleasure that the wicked should die? Dikatakan, apakah aku berkenan, atau dalam bahasa Inggris, apakah aku senang kepada kematian orang fasik. So here's the question. Jadi ini pertanyaannya. God asks, Tuhan bertanya, do I have pleasure that the wicked should die? apakah saya memiliki kenikmatan melihat orang fasik mati? And notice the answer of Jesus. Dan lihat apa yang Yesus In jawab. the same book, chapter 33, Di dalam buku yang sama di ayat di 11, ayat 11, Jesus answers his own question. Yesus menjawab pertanyaannya sendiri. The question is, do I have pleasure in the destruction of the wicked? Pertanyaannya, apakah saya senang melihat kematian orang fasik? Say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. So even if you are a wicked person, Jadi walaupun kita ini jahat and you begin to get scared, dan kita mulai merasa and takut think these coronavirus might get me, dan mungkin berpikir, oh mungkin saya akan terkena virus corona. maybe this is a curse for me Mungkin ini adalah kutukan because bagi saya I'm not right with God. karena saya nggak benar dengan Tuhan. It is not God's pleasure that you should be destroyed. Itu satu Tuhan tidak berkenan bagi kematian atau kehancuran. But what is the pleasure of God then? Jadi apakah kesenangan Tuhan? What does God find pleasure in for the wicked? What does He want? What does God find pleasure for the wicked? Jadi apa yang yang jahat? It says, but that the wicked turn from his way and live.
Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. That even Jesus wants the wicked to repent. Bahkan Yesus mau orang yang jahat untuk bertobat. That's what he says. Lihat apa yang dikatakan. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Even for the wicked, Bahkan untuk orang yang jahat, Jesus wants them to turn. Yesus mau ia bertobat. He has no pleasure or no delight in destroying the wicked, Dia tidak punya kesenangan sama sekali untuk menghancurkan mereka. but that they turn, Tapi supaya mereka bertobat that they may come into his kingdom. dan supaya mereka dapat datang ke kerajaan. You know, there are many people right now. Banyak orang saat ini, I've received several texts and calls, saya menerima banyak teks dan juga telepon. and people are seeing what's going on, Orang-orang takut dengan apa yang sedang terjadi. and they're turning to Jesus. Dan mereka kembali kepada Yesus. Because they're saying, you know, I have to change my life. If the world were to end today, I would not be ready. Karena mereka berpikir, oh saya harus berubah sekarang. Karena kalau kiamat datang sekarang, saya tidak siap. Because all things work together for good. Semua yang terjadi itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Notice what the Bible says. Lihat apa yang Alkitab We're going to katakan. 2 Peter 2 Petrus chapter 3 and verse 9. pasal 3 ayat 9. It says, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Notice God's will. Lihat apa yang Tuhan inginkan. That it is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. He wants to, his wish and his desire is that everybody will be saved. Jadi yang ia inginkan adalah semua orang bisa selamat. He doesn't want anybody to perish. Dia tidak mau siapapun, seorang pun untuk binasa. Look at this beautiful description of the will of God. Mari kita lihat deskripsi yang indah dari keinginan Yesus. 1 Timothy chapter 2 and verse 4. 1 Timotius 2 ayat 4. He says, who will have all men to be saved. Yang menginginkan semua orang untuk diselamatkan. It is that God would have every single person to be saved. Dia menginginkan untuk semua orang diselamatkan. So, I'll read it again. Saya akan bacakan sekali lagi. 2 Timothy. 1 Timothy chapter 2 and verse 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh. It's God's will that all should be saved. Jadi adalah keinginan Tuhan untuk semua orang diselamatkan. Everything that God has told us, Semua yang Tuhan sudah katakan, everything that Jesus has told us, semua yang Yesus sudah katakan pada kita, it is for your joy, itu adalah semua untuk sukacita kita, for your pleasure, untuk kebahagiaan kita, for your goodwill. untuk kebaikan kita. Notice John 15 verse 11 Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 11. as we're closing out. Saat dengan kita tutup ini, Jesus says, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jesus wants you to be full of joy. Yesus mau kita penuh dengan sukacita. Whatever he tells you, Apapun yang Ia katakan pada kita, it is for your joy and for your peace. itu adalah untuk sukacita kita dan kedamaian kita. I want you to see, Saya mau kita lihat, you lost someone, mungkin kita kehilangan seseorang, maybe you're heartbroken, mungkin hati kita sakit, maybe you don't have money, mungkin kita tidak punya maybe you've been uang, betrayed. mungkin kita dihianati. Notice what Jesus says. Lihat apa yang Yesus katakan. Psalm 34 verse 18.
Mazmur 34 ayat 18. It says, "The Lord is near unto them that are of a broken heart, and save such be contrite spirit." Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Friend, if your heart is broken, Teman-teman, jika hatimu patah, Jesus is near to you. Tuhan dekat kepadamu. If you want to repent, Jika kamu mau bertobat, Jesus is near to you. Tuhan Yesus dekat denganmu. The appeal from Jesus. Dan panggilan dari Yesus, He says, turn ye from your evil ways, for why will ye die, O house of Israel? bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? The hope in the Bible, Jadi harapan dari Alkitab, the hope that we find, harapan yang kita temukan, it is not just for the righteous, itu bukan hanya kepada orang yang baik, but also for the wicked. tapi juga kepada orang yang jahat. That if there's anybody that's fallen away, Jadi jika ada seorang yang sudah jatuh, God can still use the COVID-19 Tuhan masih bisa dapat menggunakan COVID-19 and use it for a blessing instead of a curse in your life. dan membuatnya itu menjadi berkat, bukannya kutuk bagi hidupmu. I want to tell you something. Saya mau beritahukan sesuatu. A while back, I read about an experiment done. Jadi beberapa saat lalu saya membaca tentang sebuah eksperimen yang sudah dilakukan. And this experiment had to do with sheep and lambs. Jadi percobaan ini dilakukan kepada domba. Inside of a pasture or a field. Jadi ditaruhlah domba-domba ini di suatu padang. And as they put them there, the scientists would look behind a glass. Jadi waktu mereka taruh domba-domba itu di sana, para peneliti itu memperhatikan dari belakang. And the experiment was this. Dan percobaannya seperti ini. How much stress, how much tribulation can a sheep handle? Berapa banyak stres atau masalah yang dapat ditahan oleh domba ini. And so they would put at different places where the sheep would eat, they would put food. Jadi mereka akan taruh di beberapa tempat makanan yang bisa dimakan oleh domba. And in these places, they would connect wires so that when the sheep would come, they can push a button and it would get electrocuted. Jadi mereka buat sedemikian rupa supaya waktu domba ini datang, dia akan terkena kejutan listrik. And so the sheep would go and it would eat. Jadi domba ini pergi ke sana untuk makan. And when it was eating, it would get, the scientists would push the button, it would get electrocuted. Jadi waktu mereka makan, peneliti ini akan pencet tombol dan ketika dipencet itu, domba ini akan tersetrum. And it would shout, it would go, meh. Jadi waktu dia kesetrum, dia akan berteriak, meh. And it would run to the next feeder. Dan dia akan pergi lari ke tempat yang lain. And then the scientists would push the button again. Dan waktu dia makan di tempat lain itu, ya peneliti akan pencet tombol lagi. And the same thing would happen. Dan hal yang sama And terjadi. it did it over and over again. Dan dilakukan berulang-ulang kali. And eventually that sheep died from stress. Dan akhirnya domba itu mati karena stres. And so the scientists said it is possible for animals to die from too much stress. Itu adalah mungkin bagi domba atau hewan mati karena stres. And so they did experiment number 2. Dan mereka lakukan percobaan kedua. And in this experiment, Dan percobaan ini they put a baby sheep dia taruh bayi domba and they put the mother. dan dia taruh juga ibunya. And so the baby sheep would jump around throughout the field Jadi bayi domba ini and lari-lari it went to the feeder. dan dia pergi mau ke tempat When it went to the feeder, waktu dia scientists pushed the button and it was electrocuted. dan peneliti itu akan pencet lagi tombolnya dan dia tersetrum. And the baby sheep Dan bayi domba ini stopped, dia terkejut, began to scream and go, meh. dia teriak dan dia be, And he would look to the mother dan dia cari ibunya and the mother would respond. dan ibunya akan merespon And he would go,
And she would respond with the same sound, meh. Dan ibunya akan merespon dengan sama juga, "Be." And the little sheep would run to the next feeder and eat. Dan akhirnya si domba kecil ini pergi lagi ke And the tempat lain. scientist would push the button, Dan peneliti dia akan pencet lagi tombolnya. and the baby sheep would cry. Dan anak domba ini akan teriak lagi. And when it would cry, Waktu dia berteriak, the mother would respond with a sound similar to it, just meh. dan ibunya akan merespon dengan sama lagi, dan seperti be. And what they found out Dan mereka is that the little sheep continued to eat. bahwa anak domba ini bisa terus makan. And they would push the button again, Waktu mereka pencet tombol lagi, and they would cry out to the mother, dia nangis lagi kepada and the ibunya, mother would respond, dan ibunya akan memberikan respon, and would continue to eat. dan dia akan kembali makan. And what they found out Jadi yang mereka temukan is that this little baby sheep bahwa domba kecil ini did not die. tidak mati. They had to stop the experiment. Mereka harus hentikan percobaan ini. And in the same way, friend, Dengan cara yang sama, if we are on our own, ketika kita dalam sendirian kita, all of these trials, dengan semua all masalah of these ini, tribulations dengan semua pencobaan of ini this world, dari dunia if ini, we in our own cannot handle it. kita dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa menahan ini But semua, if you turn to Jesus menanggung ini semua. Tapi kalau kita pergi kepada Yesus through these trials melalui semua masalah ini, and you cry out to Him when you have a trial, kita menangis pada Tuhan memanggilnya, Jesus will respond Yesus akan merespon, and He will encourage you, dan dia akan menyemangati kita, and you will be able to move forward dan kita akan bisa terus maju through these trials. melalui semua permasalahan. Friends, Teman-teman, it's very simple. ini sangat sederhana. Jesus says, Yesus katakan, I will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. yang hatinya teguh, aku akan jagai dengan damai sejahtera pada dia yang percaya padanya. I want to encourage everyone, Saya mau menyemangati semua, instead of focusing on all the bad things that are going on right now, daripada kita terus fokus pada hal-hal yang buruk yang terjadi saat ini, focus on how mighty and powerful Jesus is. fokuslah kepada bagaimana kuatnya atau betapa ajaibnya Yesus itu. And in the middle of this tribulation, Di tengah masalah ini, di tengah semua pencobaan ini, Jesus will keep you in perfect peace. Yesus akan menjaga kita dengan kedamaian yang sempurna. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa yang di surga, Lord, we thank you that you love us. kami bersyukur Tuhan karena Kau mengasihi kami. We're thankful that everything works together for good to those that love you. Kami bersyukur Tuhan karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. We're thankful, Father, Kami bersyukur Tuhan that when we go through a tribulation, karena ketika kami melalui we can call pencobaan, out to you, kami bisa memanggil Engkau, and you can strengthen us to continue to go, dan Kau akan menguatkan kami untuk terus maju, to continue to press through this hard world. untuk terus maju menghadapi dunia ini. We ask you, Father, Kami memohon ya and Tuhan, we claim the promise dan kami mau menuntut that janji-Mu Jesus said that in this world we will have tribulation, bahwa Tuhan mengatakan di dalam dunia ini kami akan mengalami pencobaan. but even through these tribulations we can be full of cheer. Bahkan di dalam pencobaan ini kami bisa terus berbahagia. Jesus promised that he would give us his peace, Dan Engkau memberikan janji bahwa Engkau akan memberikan kedamaian. Jesus promised that he would give us his joy. Yesus berjanji akan memberikan kami sukacita. Lord, we want those gifts. Tuhan, kami memohon untuk pemberian-pemberian itu. We thank you, Lord, Kami bersyukur Tuhan, that as the world is being cursed, saat dunia ini dikutuk, we are being blessed. kami diberkati. We thank you for hearing and answering our prayer. Kami bersyukur karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. And we present these requests Dan kami mendoakan ini in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Oke, terima kasih Saudara Daniel dan Ina yang harus mencari tempat jauh dari tempat tinggal
supaya bisa mendapat signal yang baik. Terima kasih untuk pekabarannya. Saat ini, saudara, kita belum akhiri acara ibadah kita, ya, karena tadi saya melewatkan cerita anak-anak. Kasihan anak-anak kalau belum dikasih makan. Jadi Nadia Sakul akan membawakan cerita anak-anak pada siang hari ini. Kami persilakan anak-anak, silakan mendekat dan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Nadia Sakul. Selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat adik-adik. Baik, jadi hari Sabat ini baik, jadi sahabat hari ini kakak akan bercerita mengenai seorang kakak dan adik. Jadi kakaknya ini, dia ini adalah seorang petani. Kemudian adiknya ini adalah seorang gembala kambing dan domba. Kemudian pada satu hari mereka ini ingin memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, karena kakaknya ini adalah seorang petani, makanya kakaknya ini mempersembahkan hasil kebunnya ini kepada Tuhan. Dan karena adiknya juga dia ini adalah seorang gembala, makanya adiknya ini mempersembahkan kambing domba yang terbaik yang dia punya. Tapi Tuhan ini hanya menerima persembahan dari adiknya. Karena kenapa? Nah, karena adiknya ini memiliki persembahan yang bernyawa yang dimana itu adalah syarat untuk persembahan bagi Tuhan. Nah, karena persembahan kakaknya ini tidak diterima, maka dari itu marahlah si kakak. Nah, si kakak ini marah. Nah, adik-adik tahu, akhirnya kakaknya ini dia mengajak adiknya ke padang. Dia mengajaknya ke padang. Nah, yang padang ini dimaksudnya adalah seperti lapangan atau tanah luas. Nah, kemudian si kakak ini mengajak si adik ini ke padang, tapi ternyata kakak ini punya niat yang buruk terhadap si adik. Ternyata saat sampainya si kakak dan adik ini di padang, lalu dibunuhnya lah si adik oleh si kakak. Nah, adik-adik tahu, kemudian ada satu suara yang terdengar oleh si kakak. Dia mengatakan seperti ini, di manakah adikmu itu? Kemudian si kakak bilang, aku tidak tahu, memangnya aku penjaga adikku. Kemudian tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Kemudian suara itu berkata, apakah yang telah kamu lakukan? Karena darah adikmu terdengar dari tanah. Nah, adik-adik tahu semua bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Nah, teman-teman, adik-adik, Tuhan ini marah karena si kakak ini telah membunuh si adik. Nah, dan karena Tuhan marah, Tuhan memberikan kutuk kepada si kakak. Kutuknya itu adalah kakak ini akan menjadi seorang pelarian dan dia akan menjadi pengembara bumi. Nah, adik-adik semua, dari cerita kakak ini, apakah ada yang tahu siapa tokoh tersebut? Boleh ada yang jawab? Kain dan Habel. Iya, betul. Rani betul. Ya, jadi cerita ini adalah cerita Kain dan Habel. Nah, adik-adik semua, yang kakak ingin berikan kepada adik-adik ini adalah
iri hati, merasa dengki dengan cemburu itu merupakan sifat yang tidak baik. Nah, kalau misalkan dari cerita yang tadi, adik-adik bisa lihat kan bahwa kalau misalkan kita iri hati, ada rasa cemburu, dosa itu akan lebih besar pada akhirnya nanti. Seperti kalau di Kain karena dia cemburu kepada Habel, akhirnya dia membunuh si Habel. Nah, dari cerita ini kakak ingin membagikan satu ayat. Boleh adik-adik membuka dalam Alkitab dari Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Ayo dibuka Alkitabnya. Siapa yang boleh baca? Adik Mario boleh? Mario boleh mau baca? Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Adik Mario. Yakobus berapa? Yakobus 3 ayat 16. Tunggu kakak. Oke. Ini kacamata mama. Ini saya. Yakobus 3 ayat berapa? Ayat 16, Kak. 16. Ini sebab di mana? Ya udah itu di mana? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Terima kasih Adik Mario. Kakak baca ulang ya. Jadi Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi adik-adik semua, di sini diajarkan supaya teman-teman adik-adik ini tidak ada rasa iri hati, bahkan antara sesama maupun saudara sendiri. Oke adik-adik? Nah, sekian dari cerita kakak. Kakak mau dari adik-adik mungkin ada yang bisa berdoa? Adik Sharon boleh berdoa? Ayo siapa mau berdoa? Ejra mau Adik berdoa. Sharon boleh berdoa? Aku apa Ejra nih? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita anak-anak dari Kakak Nadia yang Tuhan berkati ya Tuhan, walaupun hanya lewat online Zoom ya Tuhan, berkati ya Tuhan supaya kami bisa menerapkannya dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih banyak. Selamat sabat. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih Nadia. Mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk mengakhiri seluruh
seluruh rangkaian perbaktian kita pada Sabat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena walaupun hanya lewat online dalam keadaan yang sulit seperti sekarang, kami bersyukur karena kami boleh berbakti beribadah, kami boleh merasakan kekuatan daripada firman Tuhan. Biarlah perbaktian kami boleh berkenan kepada Engkau, dan biarlah kasih karunia Tuhan, kasih Allah Bapa, kasih Tuhan kami, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian. Ya, Tuhan memberkati. Kita bertemu ya. Jam 3, perhatikan meeting ID-nya berbeda. Meeting ID yang biasa itu yang kita gunakan pada jam 3 ya. Tuhan memberkati kita semua. ID biasa. Selamat Sabat. Selamat Sabat semuanya. Sabat. Ke bawah ya. Mbak Susi.